Oke, selamat pagi semuanya yang bergabung. Ya, puji Tuhan, kita bertemu lagi. Saya lagi di studio musik salah satu anak saya yang ada di Bandung, Jalan Sadewa nomor 40. Nah, saya tadi pagi dapat kiriman dari anak saya yang gembala di Denpasar. Saudara, ternyata dia begini. Kagum nggak kalau saya bacakan tulisan ini ya? COVID-19 Academy. Huh? Jadi hamba Tuhan ini namanya Wim, dia mendapatkan hikmat dari Tuhan bahwa COVID-19 ini sebagai akademi. Ayo, keren gak? Setuju nggak saudara? Ya harus setuju. Karena mau nggak mau COVID-19 ini harus kita hadapi. Nah ternyata ini akademi. Berarti kita sedang belajar lewat COVID-19. Nah terus dia nulis begini. Ya saya bacakan. Kesulitan seharusnya tidak membuat kita terjepit atau menjerit, melainkan menjadikan kita kuat dan melejit. Wih, saya dapat berkat dengan kalimat ini. Saya bacakan lagi ya. Kesulitan seharusnya tidak membuat kita terjepit atau menjerit, melainkan menjadikan kita kuat dan melejit. Setuju? Ya udah, yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Maka itu hari ini saya beri tema kita belajar bahwa kesulitan dan masalah adalah berkat. Setuju? Enggak setuju juga tidak apa-apa. Begitu ya. Oh ya. Jelas ya? Oke, mari kita belajar hal ini. Nah, maaf saya nggak bisa 2 sesi juga. Setuju? Betty dari Jogja. Karena saya siang ini harus ke Subang. Nanti sore ada pelayanan di Subang. Beberapa gereja, gembala-gembala dari pantai utara. Ya, mulai dari, mana itu saya lupa. Ya, Brebes sekitarnya sampai ke Purwakarta. Nah, mereka akan kumpul. Jadi yang mau ikut nanti sore bisa lewat Facebook atau Instagram. Nggak pakai Zoom. Ntar saya cari Alkitab saya. Oke. Saya belajar ya. Bahwa kesulitan dan masalah itu berkat. Ya, harus berkata amin untuk itu semuanya. Oke, nah saya mau bacakan ayat ini. Ibrani 2 ayat 18. Ya. Ibrani 2 ayat yang ke-18. Keren sekali. Ya, Ibrani 2 ayat 18. Begini yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dalam hidupnya. Maka saudara dan saya pun harus mengikuti. Ya, Ibrani 2 ayat 18. Begini kata Tuhan. Sebab, oh terima kasih Ben. Sebab oleh karena Yesus sendiri telah, bukan belum, bukan akan. Sebab oleh karena Yesus Tuhan sendiri telah menderita karena pencobaan. Apa hasilnya? Maka Yesus dapat menolong mereka yang dicobai. Karena Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan. Nah saudara, inilah prinsip penting kerajaan sorga. Jadi kalau saudara dan saya tidak mengalami kesulitan, masalah, pencobaan dan sejenisnya, maka orang-orang di sekitar kita yang mengalami banyak kesulitan itu tidak bisa tertolong. Karena kita tidak mau mengalami ini. Kok bisa? Oke, sekarang kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. Oh, pasti sudah hafal kita ayat ini. Karena memang indah dan enak sekali. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Oke, begini kata Tuhan. Saya ganti ya kata pencobaan-pencobaan. Ya. Kesulitan-kesulitan. Masalah-masalah. Problem-problem.
Terima kasih Ben, sudah dibukakan di layar. Ya, saya ulangi, pencobaan-pencobaan saya ganti dengan kata kesulitan, masalah dalam hidup yang kita alami. Tolong perhatikan, ialah kesulitan-kesulitan, masalah-masalah, ya, tantangan-tantangan, problem-problem biasa. Ya, Kotem puji Tuhan bergabung. Ya. Biasa. Saya ulangi lagi. Kesulitan-kesulitan, masalah-masalah, pencobaan-pencobaan, problem-problem yang kita hadapi. Ialah kesulitan-kesulitan, kesusahan, masalah-masalah, problem-problem biasa. Saudara garis bawahi kata biasa. Artinya enteng. Artinya biasa. Nah, apa lawan katanya biasa? Bukan tidak biasa, salah. Lawan katanya biasa adalah luar biasa. Ayo, kita lihat. Kalau persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu biasa, berarti yang luar biasa siapa? Ayo, siapa mau jawab? Siapa yang luar biasa? Oh, Bogor juga hadir, puji Tuhan. Ya, ayo, siapa yang luar biasa? Tolong dong jawab. Oh, dari pihak anak saya juga hadir, Nabire, puji Tuhan. Ya, Yesus yang luar biasa. Wih, betul Ben. Sudah jadi pendeta itu yang kirim langsung jawab duluan. Ingat, setuju ya? Kalau Engki jadi gembala, kamu jadi bendaharanya. Oke? Mantap. Nah, jadi Tuhan Yesus, oh puji Tuhan. Doni, kamu jawab dari Jogja. Papa di surga, itu yang luar biasa. Betul. Nah, kalau saudara hari ini tidak mau belajar, ya Tuhan Yesus, Meling yang luar biasa. Betul. Ini loh. Betapa bodohnya kita. Ya, setelah kita setuju dengan konsep Alkitab ini, yang biasa itu kesulitan kita. Yang biasa itu tantangan-tantangan yang kita hadapi. Itu biasa. Pencobaan, masalah, problem itu biasa. Mau sebesar apapun juga. Yang luar biasa adalah Bapa di surga, adalah Tuhan Yesus. Itu yang luar biasa. Nah, karena kita tidak mengerti konsep ini, maka kita balik. Aduh, betapa jahatnya dan sedihnya kita. Kita balik, saudara. Apa baliknya? Maaf. Karena kita melawan firman. Yang harusnya kesulitan-kesulitan, masalah-masalah itu biasa. Tapi kita jadikan itu luar biasa. Bagaimana? Ya. Mohon maaf, Alvin. Oh, ya, Li, kenapa, Li? ya, dengarkan ini. Karena kita melawan firman Tuhan, yang biasa, kita balik jadi luar biasa. Contohnya apa? Berapa kali kita ngalami masalah, ngalami kesulitan, ngalami tantangan. Aduh, terus kita cerita kepada banyak orang, tolong saudara doakan. Aduh, untuk kali ini masalah saya berat. Belum pernah dalam hidup saya ngalami masalah seberat ini baru kali ini. Weh, dengan wajah yang memelas untuk dikasihani. Maaf, jangan tersinggung. Ketika murid-murid Tuhan Yesus menjadikan yang biasa itu luar biasa karena memperbesar masalah, memperbesar kesulitan, berarti yang luar biasa itu berubah jadi biasa. Karena murid Yesus itu membuat yang biasa jadi luar biasa. Sehingga yang luar biasa jadi biasa. Ngerti nggak kalimat ini, saudara? Dan itu kejahatan kita. Karena kita merendahkan, kita menghina Tuhan Yesus.
Yang harusnya dia luar biasa, tapi kita kecilkan jadi biasa. Karena tanpa sadar beberapa murid Yesus mengangkat masalah itu jadi luar biasa. Ayo, nggak bertobat? Jahat sekali kita. Ya, saya lanjutkan, masih ayat 13. Jadi, masalah-masalah kesulitan-kesulitan yang kamu alami itu biasa. Kenapa biasa? Perhatikan. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi saya harus berkata, stop. Jangan tersinggung ya. Saudara tahu nggak kata lebay? Ini bahasa anak-anak muda, lebay. Ya, kata lebay itu negatif. Baper, istilah anak muda, selalu bawa perasaan. Nah, banyak murid Yesus lebay dan baper. Dalam hal apa? Dalam hal memberat-beratkan, menambah berat persoalan, kesulitan, menambahkan hal kecil jadi besar. Yang jelas-jelas Papa sudah berbicara kepada kita bahwa semua kesulitan, ujian, tantangan, asal bukan cari masalah sendiri loh ya. Ya, itu kalau ketangkep di penjara jangan berdoa. Oh, terima kasih Tuhan, aku dapat pencobaan yang nggak melebihi kekuatanku. Ngawur. Karena jahatnya sendiri kok, beda. Nah, ternyata saudara, semua ujian, semua kesulitan, ya, semua hal. Hugo Steinberger, Guten Morgen, kau udah lupa dari mana kamu ya? Maaf. Itu semua sudah diukur, sudah ditimbang. Semua itu tidak melebihi kekuatan manusia. Sudahlah, jangan lebay. Nggak enak. Apa itu? Jangan membesar-besarkan kesulitan. Nggak melebihi kekuatan kita. Itu Papa yang ngomong loh. Lagi sekali jangan lebay. Jangan baper, jangan. Ayo, kita perhatikan bahwa semua kesulitan kita hadapi itu kecil, biasa. Nggak melebihi kekuatan kita. Ben, tayangkan lagi ayatnya. Setelah itu apa? Ya, setelah itu apa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin kan? Jangan lebay kita. Sebab Tuhan setia. Oh, terima kasih Papa. Terima kasih. Tuhan setia. Maka itu dalam hidup kita harus menyadari. Ya, ini yang kita harus tahu. Papa itu setia. Saudara, kata setia ini artinya selalu ada dengan kita. Selalu ada. Itu kata setia. Kata setia sebab Tuhan setia. Itu artinya Dia yang selalu menemani kita di semua kesulitan, problem, masalah yang kita hadapi. Terima kasih enggak? Jadi kita enggak dibiarkan sendiri menghadapinya. Tuhan setia. Terima kasih Papa untuk kesetiaanmu. Hebat bukan? Nah, jadi jangan takut. Kita enggak pernah sendiri. Masih ingat enggak Mazmur 23, Mazmur Daud? Sekalipun kita berjalan di lembah yang ada bayang-bayang maut. Sekalipun. Saudara dengar. Di sini firman berkata, aku tidak takut bahaya. Puji Tuhan, Yosef dari Karawang. Nanti sore Wahyu dengan Silva mau nyusul Koden ke Subang. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Loh, kenapa nggak takut bahaya? Nah, karena gembala yang baik setia. Jadi sekalipun kita berjalan di lembah bayang-bayang maut, ada roh kematian. Ya, Tuhan tetap menyertai kita. Nggak apa-apa melatih terlambat kan nanti bisa dilihat dari Facebook, diulangi lagi.
Ya. Oh, ini sungguh luar biasa kasih Tuhan untuk kita semuanya. Jadi, Timika, Denpasar hadir juga, ya. Jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran ini, hebat sekali. Jadi jangan lebay ya, karena Papa setia. Lanjut men, kalimat berikut. Mana ayatnya? Ya, masih 1 Korintus 10 ayat 13. Ayo Ben, ya. Tuhan setia. Dan karena itu, karena Papa setia, selalu menemani kita, selalu menyertai kita di dalam semua kesulitan, tantangan, masalah yang kita hadapi. Dan karena itu, terima kasih Papa. Dia, Papa di surga, tidak akan membiarkan kita diuji, menghadapi kesulitan, ya, melampaui kekuatan kita. Enggak. Puji Tuhan, Medan hadir juga. Ya. Jakarta, Jeffrey hadir. Ayo saudara, kita belajar. Terima kasih. Nah, jadi ada 2 poin ya. Yang pertama, bahwa semua kesulitan, ujian, tantangan, problem yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Betul? Yang kedua, Papa bicara lagi bahwa semua itu tidak Papa biarkan kita mengalami kesulitan, tantangan melampaui kekuatan kita. Dijamin. Ya. Eva, mamanya Yosua dari Pak Jogja. Puji Tuhan, Eva gabung. Sebenarnya itu kan menyenangkan sekali. Jadi nggak pernah melampaui kekuatan kita. Ayolah saudara, jangan lebay ya, jangan lebay. Ayo bertobat. Hadapi kesulitan, hadapi tantangan. Ya, dalam masa COVID Academy. Wah, itu COVID-19 Academy, keren sekali kalimat itu. Nah, terus gimana? Setelah nggak melampaui kekuatan kita, ya, terus gimana? Coba lanjut Ben, mana ayatnya tadi? Terima kasih Tuhan, Papa sungguh baik, ya. Terus dikatakan, setelah ia tidak mencobai menguji kita, melampaui kekuatan kita. Nah, ini kunci semua kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Pada waktu kita. Masih 1 Korintus 10:13. Pada waktu kita dicobai, dites, diuji, diizinkan ada kesulitan, diizinkan ada tantangan, diizinkan ada problem, diizinkan ada masalah-masalah yang tidak melebihi kekuatan kita dan tidak membiarkan kita diuji melampaui kekuatan kita, ya, pada waktu itu Papa di surga akan memberikan jalan keluar kepada kita. Ada saudara saya dari Babat hadir, Hengki. Ya, saudara, ini jaminan. Jadi dari semua kunci, ya, tujuannya kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, problem-problem yang kita hadapi, tujuannya adalah kalimat ini. Pada waktu saudara dan saya diizinkan Papa menghadapi semuanya itu, ya, dan tidak melebihi kekuatan manusia dan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, yang mana Tuhan Papa kita tetap setia, maka Papa akan memberikan kepada kita jalan keluar. Ada solusi. Ada cara untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, ini yang tadi kita sudah baca lewat Ibrani 2 ayat 18. Ayolah kita jujur. Berarti makin banyak saudara dan saya menghadapi tantangan, ujian, kesulitan, masalah, problem, dan sejenisnya, berarti kita makin kaya dengan solusi. Sebab setiap tantangan, setiap kesulitan, minimal ada satu jalan, ada satu cara
untuk menemukan jalan keluarnya. Nah itu tadi, Ibrani 2:18. Setelah saudara dan saya menang atas problem-problem itu, kesulitan-kesulitan itu, dan kita berkata, oh ini jalan keluarnya. Oh terima kasih Tuhan. Maka saudara dan saya harus untuk menjadi berkat buat orang lain. Maka itu kalau kita hidup di dalam keadaan ini yang harus kita lakukan. Jelas? Nah, puji Tuhan ini anak saya datang. Ya, Arfan buka topimu sebentar aja. Saya ingin kenalkan ya. Saya ingin kenalkan. Ini Arfan. Anak saya. Oh, Van, tunggu ya. Tunggu. Ini saya harus kenal ini. Orang hebat. Nanti saya cerita sebentar. Oh iya, tentang Arfan. Ya, itu Arfan. Lihat sebentar aja. Lihat. Nah, mana dia? Van itu dia. Lampai tangan dong, Van. Oke. Namanya Usman Arfan. Jelas dari latar belakang Muslim. Tapi Tuhan, maaf, aduh. Oh, maaf kepotong. Ntar saya harus matikan dulu. Wifi-nya ini saya lupa. Ya. Maaf, ya. Ini sambungan. Ya, maaf. Ini sambungan dari nomor 119. Terpotong tadi. Ya, saya lupa matikan WhatsApp-nya. Nah, saudara siapa Arfan ini? Maaf, nggak apa-apa deh, Papa cerita. Nggak apa-apa ya. Dia ini anak yatim piatu yang sampai sekarang nggak tahu siapa orang tua kandungnya. Tuhan pertemukan saya dengan dia di sebuah panti asuhan di Bandung. Puji Tuhan, sekarang Arfan sedang menyelesaikan master. Apa jurusan apa kamu kuliah? Magister Teknik Informatika. Nah, Magister Teknik Informatika. Sebab dia siap untuk jadi dosen Kenabire. Ya, itu dia. Jadi ini hidup saudara selalu jadi berkat untuk banyak orang. Sudah, saya balik ke saya lagi ya. Kasihan Arfan kalau saudara nontonin terus, kasihan dia nanti. Oke. Iya, mana dia? Oke, balik ke saya lagi. Maaf. Nah, itu Arfan. Ya, ketemunya nggak sengaja saudara. Tapi itulah cara Tuhan. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi itulah Arfan, luar biasa pelayanannya, Tuhan ubahkan hidupnya, dan dia boleh jadi berkat, jadi dosen. Oke, lanjut. Nah, dia memang pernah rasa kecewa dalam hidup. Kenapa aku dilahirkan? Kenapa orang tua aku buang aku? Jadi dari kecil dia dititipkan di panti asuhan. Tapi puji Tuhan, dia punya papa mama, yaitu kami berdua. Terima kasih dia hadir khusus cuma sebentar karena sebentar lagi dia harus. Nah, maka itu saudara dalam hidup ini kalau semua kesulitan, tantangan, kesulitan yang kita hadapi bisa kita lewati karena Tuhan setia, maka saudara dan saya akan menemukan jalan keluar dalam hidup kita. Nah, jalan keluar itu akan berguna untuk banyak orang lain. Nah, kalimat terakhir Ben, masih 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, kalimat terakhir. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Nah, ini contohnya ya. Oh, mana itu ayatnya? Belum, kalimat terakhir. Oke. Tidak, saya baca langsung. Ada? Keren sekali. Kalimat terakhirnya. Oke, saya baca aja. Nggak usah Ben, sudah. Oke. Begini, oh ada. Ya, sehingga apa? Kita dapat ngapain? Baca, menanggungnya. Berarti saudara tidak ada kesulitan apapun juga yang tidak bisa kita hadapi. Bisa. Karena Tuhan memberikan jalan keluar. Nah, saya ingin yakinkan saudara lewat ayat ini. Coba saudara renungkan. Apa yang saudara pikir kalau saya menyebut nama penemu-penemu?
Bahasa Inggrisnya inventor. Orang yang menemukan sesuatu. Ya, contoh kalau saya sebut Henry Ford. Langsung orang pikir dia orang pertama yang menemukan mobil. Betul? Kalau kita mendengar kata Alexander Graham Bell, pasti langsung kita mikir telepon karena dia memang orang pertama. Ya, kalau kita mendengar kata Thomas Alva Edison, langsung mikir bola lampu dan banyak lagi yang lain. Nah, saya nggak tahu, saudara mengidolakan penemu siapa? Nah, ternyata Madame Curie adalah satu-satunya wanita pertama di dunia yang bisa memecah ya uranium sehingga berguna untuk industri buat manusia sampai hari ini. Nah, ini luar biasa. Oh, Yunius, kamu sudah balik lagi ke Flores. Papa nggak tahu ini. Jadi semua keluargamu sudah di Flores. Nanti kontaknya. Nah, saudara, maka itu mari kita hidup menjadi inventor-inventor. Nah, saya ceritakan. Ternyata tidak ada orang yang pernah bisa menemukan sesuatu. Saya ulangi, ternyata tidak ada manusia yang bisa menemukan sesuatu kalau tidak menghadapi masalah. Nah, ketika mereka menghadapi masalah itu, mereka mulai mikir. Nah, saudara, ini nggak semua orang untuk ini. Hanya orang yang suka bertukang, ya tukang-tukang bangunan. Dulu saya itu mikir sebelum tahu siapa penemunya. Maaf, bisa nggak ditunjukkan ya di layar sini? Namanya paku Fisher. Karena aneh bukan? Paku kok Fisher? Nah, paku Fisher ini dari plastik, bentuknya bergerigi, ya, tengahnya ada lubang. Nah, itu dibor ke tembok. Terus begitu dia masuk tembok, cedet, dia buka, saudara. Nah, giginya itu ngunci. Sehingga kalau orang masang baut di tembok, ya masang apa saja, itu nggak akan jatuh. Karena paku Fisher ini. Ada nggak bisa menunjukkan saya paku Fisher contohnya? Supaya yang nggak terlibat dengan tukang-tukang bisa tahu. Sampai suatu hari saya menemukan. Oh, ternyata penemunya itu Arthur Fisher. Atau begini, coba klik di internet, di Google, cari Arthur Fisher. A-R-T-U-R. Kamu ada nggak, Arvan, bantuin Papa? Arthur Fisher. Fishernya F-I-S-H-E-R. Itu orang Jerman dari Bavarian. Dia meninggal umur 90 tahun lebih. Belum lama. Kira-kira tahun 2015-2014 yang lalu. Ternyata Arthur Fisher ini lebih hebat daripada Thomas Alva Edison. Nah, waktu itu dia tuh bingung. Ini maku kok susah benar. Selalu lepas, selalu jatuh. Nah, karena dia menghadapi problem itu, dia cari jalan keluarnya bagaimana. Nah, dia dapat ide. Nah, itu penemuan kecil, saudara, cuma paku. Tapi sangat berguna untuk semua orang yang membangun. Erik tahu toh Erik, paku Fisher? Ada nggak bisa tunjukkan? Arthur Fisher. Maaf. Nah, itu hebat. Aduh, saudara, saya tuh paling senang mengumpulkan biografi para penemu itu. Dan 100%. Ini Koden, mana Bet? Tunjukkan. Ya, ternyata para penemu tidak menemukan sesuatu sebelum menghadapi masalah dalam hidup mereka. Lalu mereka putar otak. Mereka cari jalan keluar. Nah, itu maaf loh, saudara. Mereka yang gak punya jaminan seperti yang kita punya dari firman Tuhan tadi. Mereka pun gak pernah nyerah kalah. Di dalam tantangan kesulitan hidup. Maka itu mereka, oh hebat sekali. Bisa menemukan itu. Dapat? Nah, coba ya. Ini anak saya dapetin Arvan. Oke. Kamu majukan ke depan sini. Bentar ya. Bisa gak diperbesar di situ? Ayo, ini anak saya ini lagi. Pakunya atau orangnya? Ya boleh pakunya aja. Orangnya ntar cari sendiri ya. Mana coba Elvan? Coba Papa ingin lihat itu. Mana pakunya? Ada?
Ayo, mana sini? Besarin. Keren sekali. Ini banyak orang nggak tahu, saudara, sejarahnya. Mana? Oh, belum. Ya. Terkunci. Oke ya, bentar. Masih lama? Sabar. Paku Fisher. Oke, kalau gitu nggak usah dah. Koneksinya mati. Oh, koneksinya mati. Ya udah, nanti aja kalau gitu ya, cari sendiri. Maaf, koneksinya mati. Oke. Ya, lanjut. Saudara tahu ya? Mana ini? Oh, di layarnya Betty. Ini dia. Terima kasih. Siapa yang dapat itu? Ini Paku Fisher. Ya. Ada apa? Geriginya dan nyangkut. Oke, baik. Nah, itu hal kecil, saudara. Tapi sangat berguna buat semua orang yang bekerja di bangunan. Bahkan rumah kita juga harus ada itu. Nah, ini baru salah satu contoh kecil. Jadi, para penemu itu tidak akan menemukan solusi kalau mereka tidak mengalami masalah. Jadi, bagus bukan? Nah, sekarang kita lihat. Ayo, ini hidup Rasul Paulus. Ya, jadi kita harus menyontoh. Ya, 2 Korintus 4. Ya, 2 Korintus pasal 4. Ya, begini, nanti di akhir pelajaran ini, ya, kita akan menemukan sebuah konsep bahwa saudara dan saya, jangan kaget ya, jangan shock kalau saya berikan kalimat ini. Maka di akhir pelajaran ini, kita akan menemukan sebuah sikap hidup, yaitu pelan-pelan, tahan napas. Apa itu? Saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus punya konsep. Oh, terima kasih Inge. Oh, lebih banyak lagi Inge. Itu ya, Paku Fisher. Jadi dalam hidup kita, saudara dan saya harus punya konsep. Ketagihan kesulitan. Ketagihan masalah. Bukan cari masalah. Beda. Bukan buat masalah. Terima kasih. Itu lebih jelas itu fotonya. Nah, bayangkan. Ini kan kecil sekali, cuma paku. Tapi penemuan ini merubah dunia. Nah, saudara, Arthur Fisher itu ternyata punya hak paten lebih dari 1.000 sekian ratus hak paten atas namanya. Saya sampai heran lihat ada orang sehebat itu. Maka itu ayo, dalam hidup kita selalu jadi berkat. Nah, penderitaan melatih kita untuk menjadi kuat dan dewasa dalam Tuhan. Betul. Jadi jangan takut dengan kesulitan. Jangan takut dengan masalah. Karena tiap kali kita menghadapi itu, kita diberi jalan keluar. Dan jalan keluar itu bukan cari masalah, nak. Ini anak saya dari Brisbane. Lain. Ya, ketagihan masalah dengan cari masalah beda ya, Sud. Ya. Jadi dengan semua masalah itu kita dilatih. Wajar nanti besok sore kamu harus hadir ya. Di pesantren Wetan. Ayo, ini anak saya dari Bandung. Jelas? Oke, 2 Korintus 4. Saya baca mulai ayat yang ke-8. 2 Korintus 4 mulai ayat yang ke-8. Begini kata Tuhan. Dalam berapa hal? Ayo baca Alkitab saudara. Dalam segala hal. Berarti gak ada yang terlewat. Dalam segala hal kita ditindas, kita digencet, kita dipres. Saudara, dalam segala hal. Tapi, namun tidak terjepit. Jangan bilang, oh karet kali. Bukan, kok karet. Tapi itulah iman kita. Ya, di dalam semua kesulitan masalah. Kita ditindas, tapi nggak terjepit. Terus. Habis akal. Aduh, sudah buntu ini. Sudah nggak tahu ini mau ngapain lagi. Sudah habis akal. Namun, tidak putus asa. Loh kok bisa? Nah, itu loh. Tadi 1 Korintus 10:13.
Kenapa habis akal tapi nggak putus asa? Sebab setiap problem, kesulitan yang kita hadapi, Papa memberikan jalan keluar. Maka itu tidak akan membuat kita putus asa. Enggak. Selalu ada jalan keluar, ya. Habis akal tapi tidak putus asa karena kita ada pengharapan. Maka itu jangan lebay, ya, jangan lebay. Robin, Papa di Jogja 3 hari, kamu baru muncul sekarang. Ya, ini anak saya di Jogja. Oke. Terus ayat 9, ya. Dalam segala, ayat 9, kami dianiaya. Ngerti kata dianiaya? Saya seringkali membedakan begini. Apa sih bedanya dianiaya, digebukin dengan dipijat? Ya beda, betul. Kami dianiaya. Namun, nah saudara perhatikan, dari semua firman yang Paulus tulis ada kata namun. Artinya tetapi. Artinya ada jalan keluar. Begini, tapi nah jelas ya, itulah kasih Tuhan atas kita yang luar biasa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Itu tadi di 1 Korintus 13, karena Tuhan setia. Dia nggak akan membiarkan kita, ya. Terus kami dihempaskan. Tahu kata dihempaskan? Dibanting. Kalau bahasa Jawa dikipatke. Wah, suara ngeri sekali. Nggak cuma dilempar, nggak cuma dibuang, tapi dihempaskan. Namun bagaimana? Namun tidak binasa. Awas, jangan bilang, oh kucing itu punya 7 nyawa. Bukan. Kita dihempaskan, dibanting. Ya dikipat ke orang Jawa bilang. Enggak binasa. Tetap hidup. Oh enggak tahu Robin. Padahal Papa sudah WA kamu loh sebelumnya. Atau Papa lupa, maafkan. Ya. Jadi Tuhan itu luar biasa. Kalau kita melihat fakta ini. Udah? Ayo, mau terus atau selesai? Kalau terus makin gak enak loh saudara. Ya tapi ini yang harus kita kerjakan. Ayat 11. Garis bawahi ada 2 kata. Ya, ada 2 kata penting yang kita jadikan pelajaran. 1. Kami senantiasa. Ini ayat yang ke-10. Tahu nggak arti kata senantiasa? Ya terus-terus. Begitu ya. Terus-terus. Nggak pernah berhenti. Kami senantiasa membawa. Bukan urapan Tuhan Yesus. Bukan mujizat-mujizat Tuhan Yesus untuk pelayanan. Woi, bukan doa-doa yang spektakuler. Yang dahsyat. Bukan. Apa yang kita bawa senantiasa? Kami senantiasa membawa. Bukan urapan yang dahsyat. Bukan demonstrasi mujizat. Kuasa Tuhan. Tidak. Saudara perhatikan firman ini. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Bukan mujizatnya. Oh, luar biasa. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka firman ini akan terjadi dengan sempurna di hidup kita. Serius. Ya, senantiasa membawa itu kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya, nah ini tujuannya. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kan seimbang. Kalau saudara dan saya senantiasa membawa kematian Yesus, maka kehidupan Yesus yang nyata di hidup kita. Jadi sebuah kehidupan tidak akan nyata sebelum ada kematian. Itu konsep apa? Konsep biji, benih. Betul? Benih sebagus apa, sekeren apa, sehebat apa. Kalau dia nggak mau mati,
dimasukkan ke dalam tanah, busuk, harus busuk dulu. Karena ada proses alam yang membusukkan kulit luarnya. Tapi justru pembusukan itu menumbuhkan suatu kehidupan dari dalam benih itu. Ini maksud ayat yang ke-10. Jadi kalau saudara dan saya senantiasa membawa kematian Yesus, maka yang nampak adalah kehidupan Tuhan Yesus. Ini kan indah. Terus ayat 11. Nah tadi kan senantiasa. Lihat ayat 11. Sebab kami, yaitu saudara dan saya, yang masih apa? Masih hidup ini, ada kata apa? Nggak enak. Ayo baca. Terus menerus. Terima kasih Arfan. Terus menerus. Jadi kita yang masih hidup ini terus menerus. Bukan makan gratis terus menerus. Ya. Hei, pendeta hebat dari Riau, Fani, apa kabar? Ya. Terus menerus. Jadi tadi senantiasa, ini saya katakan dua kata. Ayat 10 senantiasa, ayat 11 terus menerus. Ya, ngapain terus menerus? Saya ulangi ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut. Bukan diserahkan, nginep di hotel tiap hari selama 10 tahun. Enak saja. Bukan tiap hari dapat makanan gratis. Enggak, terus menerus. Diserahkan kepada maut, kepada kematian. Supaya, nah saudara tolong perhatikan ya dari ayat 8. Ini. Namun, begitu, namun, terus begitu ya. Terus ayat 10 tadi. Senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya. Tahu nggak kata? Namun. Supaya. Ini hasilnya. Begitu belas 11. Terus menerus. Dibawa. Diserahkan kepada maut. Supaya. Nah ini solusi. Ini jalan keluar. Supaya. Juga hidup Yesus. Menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, kalau hidup Yesus itu menjadi nyata di dalam tubuh kita yang fana, hasilnya akan luar biasa. Apa luar biasanya? Kita lihat ayat 12. Maka, nah saudara perhatikan ya kalau belajar Alkitab firman, kata-kata penghubung itu jangan dilewati. Karena dengan memperhatikan kata-kata penghubung itu, maka kita bisa belajar. Tujuannya apa dari firman itu? Maka demikianlah maut. Aduh, nggak enak lagi nih. Maka demikian maut. Ngapain? Giat. Semangat. Seru. Kok maut giat? Mautnya semangat. Di dalam diri kita. Murid-murid Tuhan Yesus. Perhatikan, ini tujuan akhir dari semua kesulitan, penderitaan, masalah yang kita alami. Dan hidup. Yaitu hidup yang sesungguhnya. Karena roh Yesus di dalam kita. Dan hidup giat di dalam kamu. Siapa kamu di sini? Bukan kita. Kami adalah kita. Tapi kamu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ulangi. Dan giat hidup di dalam kamu. Di dalam orang-orang yang Tuhan serahkan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk kita bimbing, untuk kita berbagi hidup. Ya, untuk kita buat apa saja. Maaf, ini Arfan, Usman Arfan, lihat namanya. Saya berbagi hidup dengan dia. Dia pernah kecewa karena dari kecil nggak tahu siapa orang tuanya. Katanya dia dari Makassar, katanya begitu. Ya udahlah. Puji Tuhan. Tuhan berikan kami suami istri menjadi papa mama buat dia. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah seperti itu.
Maka itu saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara ngikuti ya lewat Zoom, Instagram, Facebook. Ayo kita belajar. Nanti ngikuti lewat rekaman suara, audionya. Ayo semua kita berlomba-lomba. Oke. Kita belajar tentang hidup Yusuf. Aduh, saya tuh nggak pernah bosan untuk merenungkan Yusuf itu. Kita semua tahu toh, penderitaannya begitu sulit, begitu berat. Menderitanya sangat. Pernahkah saudara menemukan sepotong ayat? Jadi nggak cuma satu ayat, sepotong saja. Bagian dari satu ayat. Di dalam kitab Kejadian 37 sampai Kejadian 50, itulah biografi hidup Yusuf. Pendek kok. Cuma Kejadian 37 itu mulai namanya disebut. Sampai Kejadian 50 dia meninggal. Baca. Di dalam penderitaan yang begitu sulit. Yusuf tidak pernah ada tercatat. Maka berdoalah Yusuf. Nggak ada. Terus ngapain kalau dia nggak berdoa? Dia nikmati. Karena dia tidak mau ngeluh, ngomel, menyalahkan kakak-kakaknya. Dia tidak akan pernah menyalahkan istri Potifar yang memfitnah dia sampai menjebloskan ke dalam penjara. Dan hukumannya seumur hidup tanpa diadili. Dan tidak boleh membela. Puji Tuhan, Rahel dari Hong Kong hadir. Saudara, jadi ini yang kita harus alami. Nah, dampaknya apa? Ingat tadi 1 Korintus 11:13? Ketika semua itu Papa izinkan terjadi di hidup kita. Masih ingat gak? Penting loh 1 Korintus 11:13 kalimat ini. Sehingga Papa memberikan jalan keluar kepada kita. Nah, jalan keluar yang Yusuf alami. Selama dia disiksa dalam penjara Mesir. Jalan keluar itu dia bagikan ke Firaun. Karena Firaun dapat masalah besar. Mimpi 2 kali. Dan mimpinya mengerikan. Nggak cuma menggetarkan, nggak cuma menakutkan. Mengerikan buat pemerintahnya dan buat kerajaannya. Cuma dia nggak ngerti. Bagaimana jalan keluarnya kalau sampai mimpi itu terjadi? Masih ingat ya? Ada salah seorang dari juru minuman raja yang pernah dipenjara bersama Yusuf. Oh, ingat, raja ada orang Ibrani di penjara. Panggil dia. Sudah, Firaun nggak perlu tanya-tanya siapa itu orang. Masalahnya apa? Nggak peduli. Pokoknya panggil. Begitu Yusuf tampil. Langsung. Woi, dari Filipina, Davao. Hadir juga. Puji Tuhan. Saudara, begitu Yusuf tampil keluar dari penjara. Langsung dengan hikmat pertolongan Tuhan. Karena dia belajar dengan kesulitan-kesulitan yang dialami di penjara. Dia menjelaskan arti mimpi kepada Firaun. Enggak cuma, puji Tuhan Lili sudah masuk lagi di Zoom. Enggak cuma jalan mimpinya diartikan. Tetapi Roh Kudus memberikan Yusuf hikmat untuk mencarikan solusi buat Mesir. Wih, Firaun sampai kaget. Wow. Nah, saya mau baca ya. Kejadian 41. Maka itu saudara, ini yang saya katakan. Kira-kira kalau sudah sampai seperti ini, bakal nggak kita akan ketagihan kesulitan? Ayo, jangan ada yang nggak amin karena takut. Enggak, jadi ketagihan, ada kesulitan. Karena tiap kali lulus kesulitan, langsung ada jalan keluar. Nah, setelah itu Tuhan ketemukan kita dengan orang-orang saudara kita yang perlu pertolongan. Nah, begitu kita berjumpa dengan mereka yang punya kesulitan, ternyata sama. Aku pernah ngalami itu. Bagikan jalan keluar yang kita dapatkan dari Bapa di sorga yang setia itu. Kejadian 41 ayat 37. Ini loh solusi. Ini loh jalan keluar. Usul itu dipandang baik oleh Firaun. Dan gak cuma oleh Firaun. Dan oleh semua pegawainya. Saya sharing sedikit ya. Sejak Juli kemarin, waktu kami di Nabire
sedang mempersiapkan ucapan syukur untuk 25 tahun pelayanan. Saudara, ternyata inilah hebatnya sosial media. Ada seorang namanya Hari Wijaya yang mengupload kisah kita di Nabire ke sosial media. Ternyata upload unggahan dari Pak Hari Wijaya ini tersebar di dunia maya. Nah, menurut mereka yang menghubungi kami, itu ratusan ribu kali ditonton orang. Puji Tuhan. Nah, orang-orang heran. Nah, saya mudah-mudahan ingat. Dari situ kami mulai diwawancara oleh kelompok-kelompok yang ada di sosial media. Arfan, tolong Papa beritahu. Seperti Merdeka.com, Tribun News, ya Kita Bisa, terus Gen Toleran. Itu apa istilahnya ya, kelompok-kelompok itu. Nah, mereka-mereka ini mewawancara kita, saudara. Luar biasa. Nah, sampai yang sekarang sedang kita garap, itu Trinity Broadcasting Network di Amerika. Bayangkan, sampai sejauh itu. Nah, yang Gen Toleran ini, apa istilah namanya? Itu ada tuh. Merdeka.com, ya, Tribun News, lalu Kita Bisa, Gen Toleran. Saya nggak tahu istilahnya apa mereka itu ya. Nah, mereka tuh wawancara. Nah, sampai kitabisa.com, saudara lihat, membuat cari dana untuk membangun asrama kita yang di Gilgal, asrama Gilgal namanya di Nabire. Luar biasa. Diberi waktu 60 hari. Saya belum ngecek sudah berapa yang masuk. Itu targetnya 500 juta. Ya, memang itu minimal untuk mereka. Padahal keperluan kami lebih daripada itu. Nah, semua dari yang wawancara, pertanyaannya ada satu yang sama. Bagaimana cara Bapak menemukan jalan keluar untuk menolong Papua bangkit? Saudara, nggak enak loh. Di Indonesia pemerintah kita istilah provinsi 3T. Tahu ya istilah 3T? Terluar, tertinggal, dan termiskin. Nah, itu nggak enak. Nah, Papua Barat disebut provinsi 3T. Terluar, jadi jauh, tertinggal, dan termiskin. Nah, padahal tanahnya kaya. Kok bisa termiskin orangnya? Nah, itu. Solusinya adalah satu. Siapkan pendidikan yang membuat anak-anak Papua jadi jenius untuk bisa mengelola dan mengolah dan memimpin tanahnya sendiri. Nah, itu solusi. Tuhan memberikan saya solusi itu berapa tahun yang lalu. Ya. Ini Ibu Agung yang pernah ke Nabire hadir juga, puji Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Yang paling indah itu Gen Toleran. Ya, maaf ya, Nanda kalau Papa sebut ini anak-anak muda 100% Muslim. Nah, mereka itu perindu. Intoleransi di Indonesia dihapus. Nah, ketika saya diwawancara oleh Gen Toleran ini, mereka langsung berkata, Bapak orang Tionghoa, Bapak begini, tapi kok bisa mengasihi anak-anak Papua? Saudara, ada jalan keluar yang Tuhan beri, sehingga kita bisa menolong banyak orang dalam hidup itu. Nah, begitulah Yusuf. Ya, bisa memberi jalan keluar sampai dapat pujian. Udah, ayat 38. Masih Kejadian 41. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Apa artinya penuh dengan roh Tuhan? 1, penuh kebijaksanaan. 2, cerdas. Karena bisa menyelesaikan masalah, ya, istilah Jawa, ngudari benang ruwet. Nah, saya harap saudara tahu benang ruwet itu benang kusut. Benang yang sudah kusut, kita harus kembali tarik untuk jadi satu benang yang panjang. Nah, itu yang dikatakan oleh Firaun.
roh, bagaimana kita bisa mendapatkan lagi orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Ada solusi, ada jalan keluar yang selalu ditunjukkan dari Yusuf. Nah, saudara ingin tahu nggak di mana dia belajar? Di mana dia kuliah? Nah, ini istilah saya. Dia kuliah di Universitas Penjara, Fakultas Penderitaan. Nggak amen, awas. Saya ulangi, di Universitas Penjara, fakultasnya penderitaan. Maka itu Yusuf jadi orang hebat yang bisa memberikan jalan keluar permasalahan negara besar seperti Mesir pada zaman itu. Wah, ini luar biasa. Belum selesai. Ya, ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, dunia memerlukan murid-murid Yesus yang seperti ini. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhanmu. Jelas loh. Oleh karena Tuhanmu telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Firaun harus ngakui. Tuhanmu. Saudara, tunggu. Kapan ada orang-orang di sekitar saudara hidup? Kapan ada orang-orang di sekitar saudara tinggal? Sekeliling saudara. Dan harus memberi kalimat yang sama. Mereka yang siapa saja. Pokoknya orang. Ya, nggak peduli agama apa saja. Harus berkata seperti ini kepada saudara. Karena Tuhanmu. Ya. Sudah memberitahukan semua masalahku dan solusinya. Saudara, ini sungguh luar biasa. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Maaf. Minggu malam. Saya masih di Jogja. Minggu malam. Tanggal berapa hari Minggu kemarin ya? Minggu kemarin tanggal berapa itu ya? Ya. Saya sudah capek sekali karena seharian. Tanggal 6 September. Datang 2 orang anak muda. Yang sudah pacaran. Tanggal 6, terima kasih Heng. Dan mereka akan melangkah lebih jauh. Nah, si pemuda itu anak saya. Tahu bagaimana pelayanan saya. Nah, akhirnya malam itu dia kenalkan saya ke calonnya. Dia cerita, aduh, calon saya ini pahit hidupnya. Karena sejak dia lahir sudah ditinggal oleh ayahnya. Kenapa? Karena nenek dari ayahnya begitu tahu cucunya ini perempuan. Saya nggak tahu, inilah tradisi yang ngawur. Langsung dikatakan ini cucu bawa sial. Ringkas cerita, anak ini papanya dipisahkan. Aduh, pahit hidupnya. Jadi dia sakit hati kepada neneknya, sakit hati pada papanya. Tapi malam itu saya nggak kenal, baru kali itu. Toto Roh Kudus memberikan sesuatu yang orang lain nggak tahu, cuma dia yang tahu. Saya nggak tahu. Roh Kudus jawab begini. Wih, dia kaget. Ringkas cerita saudara, hari itu pertama kali selama dia hidup mengalami kelegaan dalam hidupnya. Dia lega betul. Ada sesuatu yang tercabut keluar dari hidupnya. Kemarin dia WA saya panjang sekali. Dan dia cerita waktu dia tahu saya harus berangkat dari Jogja ke Bandung. Dia ngomong tiba-tiba seperti ada rasa kehilangan dan sedih. Kok aneh ya, padahal baru ketemu. Nah, itulah kasih Tuhan. Saudara, di sekitar kita begitu banyak orang yang perlu solusi, perlu jalan keluar. Siap jadi Yusuf, siap bersahabat dengan kesulitan. Sampai saudara dan saya punya konsep ketagihan kesulitan. Jadi kalau usah 3 hari gak ada kesulitan, cari di mana kamu. Aku kangen. Halo, ada orang gak? Begitu saudara dan saya rajin menghadapi kesulitan, tantangan, persoalan, Roh Kudus memberi jalan keluar dan kita bisa menolong banyak orang lain. Maka itu murid Yesus harus identik dengan kesulitan, masalah. Enggak apa-apa.
Inilah COVID-19 Academy. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah penolong. Jelas? Mau kita ngalami perubahan-perubahan dalam hidup ini? Untuk apa saja yang Tuhan sediakan buat kita. Jelas ya? Oh, terima kasih anak saya. Gembala dari Palopo. Amin. Begitu. Oke. Ya, gimana Koden? Ya, bolehlah. 2-3 pertanyaan. Saya harus keluar setelah ini. Ada? Oke. Ayo. Silakan Bapak Ibu. Yang mau bertanya langsung bisa silakan. Ya. Koden saya. Ya, siap. Silakan. Bapak Benny. Ya. Nah, pertanyaan saya gini Koden. Bagaimana caranya kita tahu bahwa masalah itu datang dari Tuhan atau diizinkan Tuhan? Atau datang dari iblis atau setan? Atau datang dari manusia atau salah kita sendiri? Dengan itu sehingga kita tahu bagaimana cara kita mengatasinya. Ya. Karena kan setiap masalah itu tidak datang karena begitu saja. Yang saya lihat itu kemungkinan ada banyak orang juga ya masalahnya karena dari setan, diizinkan Tuhan, manusia, atau kesalahan diri sendiri. Nah itu Koden. Gampang sekali, Ben. Contohnya begini. Kalau kita nggak buat dosa, nggak buat apa-apa, ya tiba-tiba kita difitnah. Tiba-tiba kita difitnah. Ya, kita disalahkan, kita dituduh. Nah, berarti itu bukan dari kita, bukan dari dosa. Memang Tuhan izinkan. Nah, kalau kita buat masalah karena kita habis mencuri, ya sudah. Gampang nggak? Kita punya masalah karena kita berzina, misalnya. Ya, kita harus bertobat. Jelas nggak, Ben? Ya, jadi gampang kok. Pokoknya bukan kita yang cari masalah. Tapi Tuhan izinkan lewat siapa saja dalam hidup kita. Nah, itu artinya ya. Ada lagi? Ya, silakan yang lain. Ayo. Ada? Ya. Nggak ada? Ya udah, kalau nggak ada ya selesai. Ayo. Pendeta muda Hengki. Kenapa? Pendeta muda Hengki yang mau tanya itu. Oh iya, ayo. Pendeta Hengki, ayo. Ya, yang lain silakan Bapak Ibu. Ayo. Kok sepi? Kemana semua? Kehilangan kata-kata Koden. Oh, kehilangan kata-kata. Ya, beli dulu lah ke Indomaret. Oh, lagi merenung. Ini Pak Pendeta muda bilang lagi merenung. Kurang lama Koden kemarin Koden. Kurang lama, cari di YouTube, cari di IG, cari di Facebook. Banyak khotbah. Maunya ngintil terus ya Hengki ya. 3 tahun ya Hengki. Kayak murid Yesus ya Hengki. Cukup 3 hari. Kan, Hengki? Cukup 3 hari. Ya, Ari sudah jadi pendeta kok, mau tunggu 3 tahun. Nah, itu dia. Ayo. Ayo. Koden? Ya. Koden ini ada Bu Eva mamanya Joshua loh di sini. Iya, sudah tahu tadi saya bilang. Nah, salam Eva. Ya. Soale hari ini firmane gitu Pi, coba uang Pis, pasti banyak yang tanya Pi. Coba apa? Uang. Sudah bosan uang terus. Kayak saya baru gini nikmati, tiap. kenikmatan, senikmat-nikmatnya, pusing semua Pi. Enggak lah. Cuma kamu kok yang pusing lain enggak. Yang ngomong Pi, yang lain kan diem berarti pusing. Aku kan ngomong Pi, berarti aku menikmati Pi. Ya, Retno apa kabar kamu? Nah, sudah menjawab semua katanya. Nggak perlu ada pertanyaan lagi ya.
Oke, nanti sore ikut lagi ya di Subang. Jam 6 WIB. Tapi Ya, nggak ada Zoom ya? Cuman nggak IG ada. sama Ya, IG dengan Facebook. Koden. Ini si Stanley sama Fania juga ikutin di IG-nya Koden kok sekarang ini. Oh, puji Tuhan. Kok nggak lihat tadi namanya? Oh ya. Fania apa kabar? Oh ya sudah mati IG-nya. Den, Ya. ini yang doa pendeta muda Hengki atau Mami Inge ya? 2 orang gantian doanya. Supaya adil. Siapa kok, Den? Ya dua-dua gantian. Aku nggak berani memutuskan, nanti aku disalahi kok. Ya dua-dua. Ingat dulu baru Hengki yang menutup doa. Oke? Pak Benny, besok aku jadi host. Ajo Heng, bubar kok. Ayo, siapa yang doa ini? Nah, ini ada yang tanya ini, anak saya dari Brisbane. Kalau dari pengalaman pribadi Papa sendiri, masalah terbesar terumit apa yang Papa pernah hadapi? Dan bagaimana Papa disuruh bantu. Papa dapatkan solusinya dan jadi testimony for His glory. Banyak sekali. Ya, contoh. Ya, rumah Papa pernah diambil alih oleh seorang hamba Tuhan yang Papa tolong untuk tinggal di rumah itu. Karena Papa dapat berkat rumah besar sekali di Surabaya. Tiba-tiba nggak tahu bagaimana hamba Tuhan ini ya mengambil alih urusan pengadilan. Berat sekali. Dan itu pengadilannya nggak setahun 2 tahun. Hampir 20 tahun, 19 tahun lebih. Terus menerus. Koden masuk ikut di sidang di pengadilan gitu Koden. Ya Koden pakai pengacara, ada anak Koden juga. Luar biasa Tuhan tolong. Dan saya tetap mengasihi mereka. Saya tetap memberkati mereka. Itu. Sud. Jadi orang-orang yang tahu itu akhirnya belajar. Luar biasa enggak? Hebat Tuhan kita. Itu ya Sud. Terus kan saudara pernah dengar juga. Saya pernah beli rumah di Biak. Tapi saya belum sempat balik nama. Ya. Karena saya kenal pada pemiliknya. Tapi akta jual beli sudah ada. Setelah sekian tahun, kira-kira 4 atau 5 tahun. Ya memang saya salah dalam hal itu. Tiba-tiba waktu itu di Biak belum ada notaris, tapi Pak Camat telepon saya. Karena dia yang menjadi saksi jual beli yang pertama itu. Bilang, Pak Pendeta, saya tahu rumah Bapak nggak dijual. Memang nggak. Ini ada yang datang ke saya, sudah beli. Loh, kok bisa? Saya telepon pemiliknya. Dia bilang, ya saya pikir Pak Daniel nggak jadi beli. Loh. Nah, saya beli 60 juta waktu itu. Nah, terus dia jual ke orang lain 90 juta. Nah, ini Pak Camat bilang, Pak ini pidana berat. Waduh, janganlah. Dia sudah janda lagi. Ya mungkin dia perlu duit. Saya nggak macem-macem. Saya cari duit. Saya bilang, oke, saya akan bayar kembali rumah saya. Jadi saya beli rumah saya sendiri. Keren nggak itu? Saya beli 60 juta, setelah sekian tahun dijual 90 juta, ya saya bayar 90 juta lagi. Saya nggak banyak macam-macam. Orang-orang heran melihat itu. Saya tetap keberkatan sampai hari ini. Untuk kemuliaan Tuhan. Jelas ya Sud? Ini kesaksiannya. Oke, Barnabas, ayo cepat mau tanya apa? Ya, secara pertemanan. Secara apa, Bas? Melihat, Secara apa? secara pertemanan saya melihat dari kalangan karismatik itu memahami apa yang Koden sampaikan hari ini, bahwa hidup ini pasti menghadapi kesulitan-kesulitan. Tetapi secara pertemanan juga dengan teman-teman organisasi gereja yang banyak di daerah-daerah ini, seringkali mereka menghindari kesulitan sehingga Tuhan itu tidak nyata di dalam mereka. Nah, kita ini menghadapi orang-orang yang seperti itu. Bagaimana sikap kita dengan orang yang tidak mau dibentuk seperti itu, maunya enak saja. Itu Ya. saja. Oke. Jadi jawabannya biarin dulu, Bas. Ya, karena rugi kalau nggak mau dibentuk. Ayo kita cari pertemanan ya yang mau senasib dengan kita. Untuk kita saling belajar. Nah, saya percaya Pak Pendeta Barnabas, di komunitas Sungai Kehidupan ini,
Ya itulah orang-orangnya. Kan gak sedikit, jangan tersinggung ya saya ngomong, yang punya banyak kesulitan. Ya, tapi kalau saya ketemu di Zoom, wih, tertawa-tertawa. Kayak nggak pernah punya kesulitan saja. Betul tidak? Betul. Nah, itu dia. Ya wis, Bas. Wis aja kumpul liane, Bas. Kumpul ngomong. Ini sungai kehidupan deh kayak Bas. Kayak masalah sampai gendeng. Loh, ngawur hai. Oh, aja sampai gendeng rek. Aja. Gendeng firman, Pak. Oh. Ya, Selesai Koden keluar ini Mbak Hengki mau khotbah. oh, wah, rekam ya supaya Koden dengar nanti. Lupa, ini. Ya udah ya. Ayo, jadi yang di Facebook tutup ya. Sampai nanti sore ya kita ketemu di Subang jam 6 WIB. Ya, kenapa? Kenapa suaranya mengung? Di Subang jam berapa? Jam 6 WIB. jam 18. Oke. Ya, ini ini ada yang tanya, ya mailing, ya kan tadi baru dengar sajian, saya juga ditipu itu berapa kali. Ya nggak ada masalah buat saya belajar kok. Mengampuni orang, dan Tuhan izinkan saya punya solusi menolong banyak orang. Gitu ya. Oke Facebook, nanti ketemu. Saya tutup dulu.